Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Harus semangat belajar tematik hari ini. Ketemu lagi dengan Bu Yeni. Kalian siapkan buku LKS, buku pakai dan buku tulisnya. Nah, sebelumnya di pembelajaran tematik jam pertama itu Ibu sudah memberi catatan ya. Catatan yang harus kalian tulis di buku tematik B untuk mempermudah kalian belajar saat nanti ulangan. Nah, di pembelajaran sekarang di tematik jam keduanya Ibu menjelaskan di video ini. Nah, nanti akan ada tugas di akhir video ya. Jadi kalian harus simak sambil dibuka lagi catatannya. Nah, hari ini kita itu sudah masuk ke subtema 3. Hari ini belajar di pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini adalah rangkumannya di materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya, yang sudah kalian catat. Kalian bisa buka halaman 104. Nah, di subtema 3 ini judulnya adalah energi alternatif. Ya, energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau bisa kita sebut dengan BBM, kita singkat BBM, yaitu untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, di sini ada contoh energi alternatif, yaitu di sini kita belajar ada 3 ya, karena banyak energi alternatif itu selain yang 3 Ibu sebutkan. Tapi ini yang harus kita pelajari saja, yang harus kita pahami dulu ya. Yang lain nanti gampang di kelas 4 juga kalian akan menemukan lagi pembelajarannya. Nah, di energi surya itu adalah energi matahari ya. Yang kedua, energi alternatifnya adalah energi air, dan energi alternatifnya adalah energi angin. Ya, kalian bisa lihat gambarnya di halaman 104. Ya, ini pemanfaatan energi surya atau memanfaatkan matahari, pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Ya, nah lanjut lagi. Nah, dilanjut lagi di halaman 105 ini ada singkatan-singkatan ya. Kalian sambil buka buku paketnya, ada singkatan PLTS, PLTA, PLTB. Ini harus kalian pahami. Ya, untuk PLT-nya sendiri itu pasti sudah kita ketahui, yaitu pembangkit listrik tenaga. Nah, di belakangnya baru berbeda-beda. Kalau S yaitu pembangkit listrik tenaga surya, berarti menggunakan matahari. Yang kedua, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, berarti kita menggunakan air. Ya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu itu tenaga apa? Tenaga angin. Ya, lanjut lagi. Ya, di halaman 107 ya. 107, 108, 109 ini berkreasi menggambar atau membuat layangan. Ya, dengan dikreasikan biasanya layangan hanya berbentuk bentuk layang-layang ya, bangun datar bentuk layang-layang, tetapi dihias ada ekornya, ada bentuk-bentuk lainnya ya. Ini adalah kreasi membuat bentuk layangan. Lanjut lagi di halaman 110 dan 111. Nah, 110 dan 111 ini sama ya kayak materi sebelum-sebelumnya. Itu tentang menghitung lamanya waktu. Ya, kalian pasti sudah belajar diulang-ulang ya. Di rumah juga harus belajar lagi menghitung lamanya waktu. Ya, lanjut lagi dibuka pembelajaran 2 ada energi alternatif juga. Kalian bisa lihat ada anak-anak yang sedang memainkan layangan ya, memainkan layangan. Nah, kalian sambil baca juga di halaman 114, 115 materinya. Nah, di halaman 117 ini kita mengenal tentang gerakan seperti main layangan, tapi dia menggunakan tali dan benang ya, terus diputar-putar. Ini mah pembelajaran penjas ya, tapi kita hanya mengenal saja ya. Bisa kalian buka-buka juga. Nah, sudah materinya di pembelajaran 1 dan 2 pada buku paket. Nah, Ibu lanjut dulu ya. Pada energi matahari kita sudah tahu banyak sekali manfaatnya, seperti untuk menjemur pakaian, dimanfaatkan untuk menjemur kerupuk ya. Terus apalagi energi matahari untuk fotosintesis pada tumbuhan ya, karena kalau tanpa adanya matahari tumbuhan akan mati atau tidak subur. Nah, sama dengan energi air juga memiliki banyak sekali manfaat, kita sudah ketahui sebelum-sebelumnya. Buat apa aja? Ya, energi air bisa buat mandi. Pertama, minum. Minum itu untuk makhluk hidup ya. Tumbuhan butuh air, manusia butuh air, hewan pun butuh air. Terus untuk apa lagi? Untuk
kebutuhan rumah seperti mandi, mencuci baju, mencuci piring itu kita menggunakan air. Nah, yang ketiga ini, energi angin juga memiliki beberapa manfaat yang sudah Ibu catat di sini. Bisa kalian baca lagi, yaitu untuk bermain layangan. Karena kalau kita bermain layangan, kita pasti membutuhkan angin. Ya, tanpa adanya angin, layangan tidak akan bisa terbang. Ya. Lanjut yang kedua, untuk berlayar pada nelayan. Nah, nelayan itu sangat memanfaatkan energi angin untuk mempermudah mereka dalam mencari ikan. Ya. Yang ketiga, untuk menggerakkan roda penggiling padi. Ya, yang sudah ada di pembelajaran subtema 2 tuh ya, membutuhkan angin. Nah, untuk yang keempat, untuk menggerakkan kincir angin. Sudah pasti kincir angin kalau kita temukan angin atau kita dalam pergerakan lari, pasti kincir angin yang kita bentuk itu akan mutar karena adanya angin bantuannya. Nah, kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Ya, paham sampai sini ya? Ini materi sudah Ibu jelaskan dan sekarang kalian buka LKS-nya. Ya, untuk LKS-nya halaman 39 ini ada tambahan materi tentang bersatu dalam keragaman agama. Ya, bersatu dalam keberagaman agama sudah pasti persatuan dan kesatuan itu artinya apa? Tidak terpecah belahkan, tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Nah, di Indonesia itu memiliki banyak sekali agama yang sudah kita pernah pelajari. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, ya, Hindu. Itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia dan kita harus saling menghargai satu sama lain saat mereka melakukan ibadah, ya. Lanjut lagi, untuk tugas hari ini karena tematiknya tadi di pembelajaran pertama kalian harus mencatat ini semua di buku tulis tematik B, ya. Dan tugas yang kedua kalian kerjakan LKS halaman 39 dan 40, tapi hanya nomor 1, ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 7. Ya, jadi tidak semuanya ya sudah dilingkarin agar mudah mengerjakan. Yang dikerjakan halaman 39 dan 40 Ibu ulang, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 7, ya. Untuk tugasnya hari ini yang mencatat dan mengerjakan LKS ini kalian tidak usah difoto. Ya, karena besok tatap muka, jadi kalian cukup mengerjakan dan besok akan Ibu nilai langsung dan kita bahas bersama-sama. Paham ya? Semoga kalian semangat belajarnya, dijaga kondisi kesehatannya ya, karena besok di hari Rabu kita akan tatap muka ya, akan belajar tematik, jangan sampai tertinggal ya. Terus habis itu sama ulangan TIK. Nah, usahakan harus masuk ya agar mudah, karena nanti kalau ulangan kalau misalnya kalian tidak hadir nanti akan susulan. Nah, nanti susulannya sendiri mengerjakannya ya. Jadi untuk hari ini harus belajar dengan semangat, disimak, disiapkan materinya atau disiapkan buku pelajarannya di hari Rabu. Jangan lupa khusus tematik membawa buku paket LKS, buku tulis tematik B-nya ya. Jangan hanya buku paketnya saja atau LKS-nya saja, harus lengkap khusus tematik ya. Paham ya untuk informasi buat besok. Jadi kalian harus masuk ke sekolah tatap muka, berangkatnya atau masuknya seperti biasa jam 7, pulangnya jam 13.50 ya. Sekian pembelajaran hari ini, informasi hari ini. Kalian harus semangat dan disimak videonya dan dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.